Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Blora akan melakukan kegiatan praktek coaching. Saya sebagai supervisor Juanto Adi Purnomo dan sebagai coachnya adalah Bapak Harto Yono dan sebagai coachingnya Ibu Endang Lestari. Oke, sebelum kegiatan kita mulai, Bapak Ibu, Pak Harto sebagai coach dan Ibu yang sebagai coaching, ini ada rubrik yang perlu saya tanyakan kepada coach. Nah, Pak Harto, dari kegiatan ini, praktek ini, dengan menggunakan model kita ya, betul. untuk coachingnya, apa yang ingin Anda kembangkan, Pak Harto? Ya, ingin saya kembangkan adalah present, Pak. Nanti saya mendengarkan penuh apa yang dikeluhkan dari Ibu Endang ini nanti. Jadi saya mendengarkan aktif nanti. Kemudian saya menuntun istilahnya menuntun supaya dia bisa menemukan solusi dari masalahnya yang dihadapi. Oh, gitu. Bagus, Pak Harto, potensi yang ingin Anda capai. Ya. Sekarang waktu dan kesempatan saya persilakan untuk melakukan kegiatan coaching dengan model Tirta. Monggo. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak Harto. Ya, selamat siang Bu. Ada apa? Boleh saya minta waktunya sebentar Bapak? Ya, monggo. Ya. Mari kita Iya. bisa Iya. bantu saya. Iya. Sini Pak, saya akan curhat ya masalah Iya, saya gimana? di kelas, bahwa ini kan masih ajaran baru, sedangkan Betul. saya mengampu kelas baru ya Pak, kelas 1. Kelas 1 ya, Iya. kelas 10 ya. Ya, itu saya merasa kesulitan Bapak akhir-akhir ini. Siswa saya itu banyak yang tidak fokus di dalam kelas. Ada yang sampai keluar lewat jendela, iya. Itu seperti itu Bapak. Jadi saya kok merasa menjadi guru yang gagal ya. Iya, Pak. Gimana? Bagaimana ya Pak? Ya, jadi gimana Bu? Oh gini, ketika saya mengajar itu kan salah satu murid saya bernama Ardi itu selalu tidak fokus. Ketika saya mengajar di kelas pun dia sering tidak memperhatikan saya. Betul, ya. Kemudian bahkan kemarin itu sampai dia loncat jendela. Dia tidak mau mengerjakan tugas yang saya berikan Bapak. Bagaimana ya Bapak solusinya itu? Ya, coba Bu dengan gali aja. Mungkin kenapa kok seperti itu? Kejadian kok seperti itu kok sampai anak sampai melompat jendela. Jadi saya mungkin tahu ya, mungkin ada sesuatu hal yang memang kurang mungkin. Oh gitu. Iya, kalau saya perhatikan sih memang akhir-akhir ini Ardi itu kadang terlihat murung, kadang terlihat menyendiri. Apakah itu berhubungan dengan ketika dia di dalam kelas? Saya juga masih mencari tahu Pak. Oh gitu. Iya. Pak, sekarang Ibu cari istilahnya mencari solusinya. Jadi apa toh yang ada dalam diri Ibu, mungkin kekurangannya apa, atau mungkin saya hanya bisa memberikan bantuan. Oh gitu. Iya Pak. Kemarin saya juga sempat berpikir seperti ini Pak. Apa ketika saya mengajar, apakah memang metode yang saya berikan itu tidak tepat bagi anak-anak yang memang aktif itu, atau karena model-model pembelajarannya mereka tidak menyukainya. Saya sampai ini Bapak, saya kemarin melihat tayangan referensi ya, mencari referensi tayangan YouTube untuk mungkin bisa mendukung itu, bisa menjadi referensi bagi saya untuk belajar untuk mengelola kelas itu pengelolaan kelas ya. Iya Pak. Dan mungkin kira-kira itu bisa dicapai kapan tuh ya? Kalau dengan yang dalam kan yang sudah belajar, belajar mengintrospeksi diri. Jadi, oh ini solusinya. Ya mungkin dengan solusi itu mungkin dengan targetnya untuk minggu depan bisa nggak? Kira-kira? Ya pasti bisa Pak. Saya mulai hari Senin besok itu
sudah akan Mulai besok Senin saya akan memulai memberikan model-model pembelajaran yang Oke, dirasa menyenangkan bagi betul anak-anak. Bu. Jadi kita harus banyak strategi Nggih. di dalam mengajar itu. Proses pembelajaran memang harus strateginya lebih berkembang. Mungkin bisa dari YouTube, bisa dari Google, bisa dari buku teks dan sebagainya. Nggih. Itu Bu, bagus. Oh, iya. Bagus itu Bu. Nggih. Nanti dikembangkan lagi ya. Nggih. Oke Pak, terima kasih atas waktunya ya Bapak. Oh iya, Saya sudah sedikit lebih lega ini. Iya betul. Untuk- Nanti kapan-kapan kita sharing lagi lah. Mungkin saya juga butuh dengan juga sharing saja. Kita saling berkolaborasi. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Gitu ya dari kegiatan coaching Ya. yang dilakukan oleh coachnya sebagai Pak Arto, sebagai coach, dan sebagai coachnya adalah Bu Endang. Menurut pengamatan saya, ini sudah dilakukan dengan baik, di mana coach ini juga melakukan model kita dengan alur kita yang baik. Baik, ini saya berikan masukan untuk penggunaan kata-kata pertanyaan yang tertutup, itu diminimalisasi, dikurangi untuk pertanyaan-pertanyaan tertutupnya. Dan pada akhirnya kegiatan ini, coaching ini sudah dilakukan dengan baik. Itu Bapak. Demikian dari kegiatan praktek coaching dari kelompok CGP Angkatan 8 Kabupaten Blora. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya CGP Angkatan 8 bersama teman-teman akan melaksanakan coaching di tugas 2.3. Yang pertama sebagai coach Ibu siapa? Erika. Bu Erika sebagai coach, Juanto Adi Purnomo. dan saya sendiri Bapak Artowiano selaku supervisor. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, kita mulai hari ini ya Pak. Assalamualaikum Pak Ju. Waalaikumsalam Bu Erika. Begini Pak, saya bisa minta waktunya sebentar ya Pak? Boleh Bu Erika, saya ada waktu hari ini dan di jam pelajaran ini saya kosong jam. Ada apa Bu Erika? Ya, begini Pak, saya mau istilahnya konsultasi nih dengan Bapak terkait dengan siswa saya, yaitu anak ini kurang disiplin Pak. Jadi dia itu sering datang terlambat begitu Pak, di saat jam pembelajaran di jam pertama seperti itu Pak, jam datangnya begitu Pak. Oh gitu ya Bu Erika. Ya. Jadi dari pertemuan ini dan pembicaraan ini yang ingin capai dari kegiatan pembicaraan ini apa Bu Erika? Saya ingin anak siswa ini lebih disiplin waktu, khususnya di jam datangnya dia Pak, waktu tidaknya di sekolah begitu Bapak. Berarti anak ini sering terlambat datang ke sekolah ya Bu? Iya betul. Itu sudah berapa kali? Sudah 3 kali ini Pak terlambat ke sekolahnya. Sudah 3 kali ini. Iya Pak. Dalam terlambat sekolah itu Ibu tahu sendiri atau diberitahu oleh teman yang lain atau guru yang lain? Kebetulan waktu jam pertama itu selalu saya Pak, jadi saya tahu sendiri bahwa anak tersebut sudah terlambat 3 kali, begitu Bapak. Itu di mana Bu? Ketemunya Ibu? Waktu menemuinya anak itu terlambat itu di kelas atau di pintu gerbang atau di mana Bu? Waktu itu di kelas Pak, karena waktu itu jam pertama sudah berlangsung, pembelajaran jam pertama itu sudah berlangsung dan anak itu sudah jam 7.30 baru datang ke kelas begitu Bapak. Terus apa yang Ibu lakukan untuk anak ini agar anak ini sadar Bu?
Waktu itu kita hanya mengingatkan kembali akan keyakinan kelas yang kami buat, bahwa di situ kan anak sudah sepakat untuk datang tepat waktu atau disiplin waktu, seperti itu Bapak. Itu ya Bu ya. Jadi di keyakinan kelas itu sudah disepakati bahwa ada tindakan disiplin begitu Bu? Iya, begitu Bapak. Ada karakter disiplin gitu ya? Iya, disiplin waktu, datang tepat waktu, seperti itu Bapak. Terus agar ini tidak terulang lagi, anak ini bisa tepat waktu, disiplin, selain Ibu tadi melakukan kegiatan restitusi, Iya. tindakan apa lagi yang Ibu rencanakan untuk anak ini bisa disiplin? Karena setelah direstitusi kan, Iya, itu anak ini masih datang terlambat gitu ya. iya begitu Bapak. Sudah 3 kali ini sudah direstitusi, namun masih juga terlambat ke kelasnya begitu. Terus kira-kira rencana apa lagi selain restitusi agar anak ini lebih yakin terkait dengan keyakinan kelas yang telah disepakati? Mungkin kalau di saya mungkin kita bisa ini ya Pak, visitasi ke rumahnya. Jadi kita ada pendekatan dengan orang tuanya. Jadi kita tahu bahwa anak ini terlambat alasannya apa, seperti itu. Karena sudah 3 kali ini terlambat begitu Bapak. Kalau visitasi atau home visit Iya, itu kan membutuhkan waktu juga. iya betul. Agar waktu ini efektif, di kelas Ibu ini sudah Ibu juga menyimpan nomor HP-nya orang Iya, tua. iya betul. Jadi kita selain visitasi juga kita ada komunikasi dengan wali murid kita, karena kalau dengan WA itu kan lebih intens begitu Pak, komunikasi antara kita dan wali muridnya, begitu Bapak. Jadi itu ya rencana Ibu setelah direstitusi ini akan dilakukan tindakan, salah satunya adalah komunikasi dengan orang tua, Iya, bisa betul. lewat WA, WhatsApp ya, Iya, atau iya. bisa juga ke home visit itu. Iya betul begitu. Itu kira kapan Bu akan dilaksanakan untuk Eh, apa WA atau mungkin itu visitasi? saya kira lebih cepat lebih baik ya Bapak. Jadi kita bisa secepatnya mengatasi permasalahan dalam kelas tersebut kembali kondusif, anaknya juga lebih disiplin lagi seperti itu. Dan eh, setelah dilakukan itu ya Bu ya untuk visitasi sama komunikasi lewat WA, komitmennya apa atau tanggung jawab Ibu terhadap anak ini bagaimana? Jadi selain tadi kita keyakinan kelas, kemudian restitusi, juga visitasi, kolaborasi dengan orang tua, saya juga ini Pak, supaya komitmen saya ini tercapai, mungkin saya perlu bantuan dari teman sebayanya atau teman yang dekat dengan rumah anak tersebut. Jadi kita bisa memantau setidaknya anak tersebut adalah anak yang paling disiplin di kelas saya begitu Pak. Dan kebetulan anak tersebut juga rumahnya dekat dan bahkan berdampingan dengan anak tersebut. Mungkin seperti itu Pak. Oh, bagus Ibu itu Ya. rencana dan suatu eh, komitmen ya Iya, atau bentuk betul. tanggung jawab Ibu dalam membina, membimbing anak ini agar lebih disiplin lagi, lebih baik lagi dari hal sebelumnya. Nah, setelah kita melakukan kegiatan pembicaraan ini ya, bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah sedikit lega dan tercerahkan ya Pak. Paling tidak kita tahu solusi untuk anak yang kurang disiplin tersebut kita harus bagaimana. Seperti itu Bapak. Harus bagaimana Bu tadi? Harus disiplin waktu, datang tepat waktu seperti itu. Iya. Ya, terima kasih Pak Ju atas waktunya. Jadi permasalahan saya ini sudah ada solusi begitu ya Bapak ya. Ya, sama-sama Ibu. Saya tunggu kabar baiknya. Semoga dalam kegiatan visitasinya atau komunikasi dengan orang tua berjalan dengan baik dan saya tunggu sampai 2 minggu ya Bu ya untuk Iya, betul, Pak. perkembangan Iya. dari
anak ini dan kegiatan pembinaan anak ini, bimbingan anak ini agar lebih disiplin gitu ya Bu ya? Iya Pak, betul. Nanti 2 minggu lagi saya akan mengupdate Pak bagaimana tindak lanjut yang kami lakukan dan perkembangannya itu Bapak. Terima kasih Pak Ju atas waktunya. Sama-sama Ibu. Ya, selamat siang. Selamat Wassalamualaikum siang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih demikian untuk percakapan antara dan itu. Ini tujuan, jadi saya nilai untuk pengamat saya, jadi penyampaian dalam itu menurut saya sudah bagus, ada tujuan yang disampaikan oleh Puji itu sangat jelas, dari solusi, ada mencari solusi permasalahan dan sebagainya tentang siswa. Kemudian yang kedua, identifikasi memberikan pertanyaan-pertanyaan, jadi umpan balik yang mengarah pada identifikasi, terus memberikan pertanyaan yang dapat membuat Puji menyadari tentang permasalahan tentang siswa. Dan ada rencana aksinya, jadi rencana aksi yang memang harus kita bertahap dan memberikan pertanyaan umpan balik mengenai rencana. Jadi coach juga memberikan pertanyaan yang dapat membuat Puji merencanakan hal-hal yang akan untuk penyelesaian masalah siswa yang sering terlambat atau memboros. Ya, kemudian yang terakhir itu ada tanggung jawab. Jadi tanggung jawab dari pertanyaan umpan balik itu menanyakan tentang komitmen yang harus diberikan pada terhadap rencana itu. Oleh Puji ternyata membuat Puji semakin yakin hal-hal itu bisa tercapai. Mungkin itu dari tanggapan saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. CGT Angkatan 8 akan melaksanakan praktek coaching. Di samping saya ada Bu Faroka sebagai coach, kemudian ada Pak Juwanto. Nah, ini akan kami laksanakan praktek ini ya, nanti untuk yang coach, sebagai coach, kami akan menilainya sesuai dengan rubrik ya, rubrik penilaian. Kemudian yang akan saya tanyakan kepada Anda sebagai coach, apa yang nanti akan Anda kembangkan? Untuk coaching kali ini yang akan saya kembangkan adalah yang pertama kehadiran penuh, Ya. yang kedua mendengarkan aktif, Ya. yang ketiga memberikan pertanyaan. Oke, siap. Kemudian kompetensi apa yang akan panjenengan kembangkan? Untuk kali ini lebih spesifiknya ke mendengarkan aktif sama memberikan pertanyaan. Oke, siap. Kemudian indikator yang ingin dicapai. Ya, indikator yang ingin saya capai dari coaching ini adalah bagaimana coaching ini nanti bisa memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Iya. Dan ide-ide yang bisa memberikan solusi. Ya, oke. Ya. Kita mulai sekarang ya. Waktu milik Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Faroka. Waalaikumsalam Pak Ju, selamat pagi juga. Maaf Bu mengganggu. Ada waktu untuk saya Ibu? Oh, ada Bapak. Ada. Ya gini Bu, saya ingin bercerita dan menyampaikan kegundahan saya. Ini kan saya mengikuti kegiatan pelatihan, membuat media pembelajaran untuk mata pelajaran saya. Ini kan rencananya saya akan melaksanakan kegiatan diseminasi, karena diseminasi ini adalah tugas yang diberikan oleh kegiatan itu oleh instruktur dan harus dan wajib untuk dikerjakan. Ini bagaimana Bu? Saya itu juga ingin mendapatkan semangat, motivasi dan mendapatkan solusi Bu. Kira-kira apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita kali ini? Yang saya harapkan bisa memecahkan masalah yang saya hadapi terkait dengan pelaksanaan diseminasi Bu, diseminasi yang akan saya kerjakan.
apakah ada kesulitan? Di mana kesulitannya? Kesulitannya itu pada saat saya harus menyampaikan rencana diseminasi ini dan mengajak teman-teman sejawat, karena diseminasi ini kan juga harus saya menyampaikan materi pelatihan yang saya dapatkan itu kepada teman sejawat. Nah, itu Bu yang menjadi kendala. Kendalanya di mana? Kendalanya di waktu Mungkin Bu ya. oh iya. Di waktu jadi karena Kesibukan kegiatan ya mereka. kesibukan dari teman-teman itu tidak sama dengan kesibukan saya, itu Bu. Mengatur waktunya. Iya betul Bu. Seumpamanya itu dikomunikasikan dulu sama teman-teman kira-kira. Iya bagus Bu. Menurut Ibu itu ya. Iya. Jadi saya harus menyampaikan maksud saya, rencana saya kepada teman-teman, dan saya juga harus melihat jadwal kegiatan mereka gitu Bu ya. Karena komunikasi itu memang penting Pak. Betul Bu. Jadi Iya. kita harus bisa menyinkronkan waktu istilahnya dan begitu Iya. kira. Iya Bu, betul Bu. Terus untuk selanjutnya rencana Bapak seperti apa? Selain saya mendatangi, ketemu dengan teman-teman, menyamakan waktu, mencari waktu dan tempat, saya juga harus ketemu dengan kepala sekolah. Menurut Ibu bagus ya? Jadi juga seizin kepala sekolah itu ya, harus. sehingga mungkin ada teman yang kegiatannya tidak sesuai dan bisa menyesuaikan dan dapat izin oleh kepala sekolah gitu ya Bu ya. Karena memang kita kan di lingkungan sekolah ya Pak, jadi Iya. setiap kegiatan apa yang kita lakukan paling tidak kepala sekolah itu harus tahu. Gitu Bu ya. Iya. Adapun kaitannya dengan kegiatan Bapak ini pastinya ada deadline-nya kan Pak itu ya? Iya Bu, betul. Karena ini kan sudah saya ikuti pelatihannya sudah 1 minggu Bu ini berjalan, Ya. dan 5 hari setelah ini pertemuan ini saya juga harus menyampaikan tugas diseminasi tersebut, dan saya harus mengupload, membuat videonya dan mengirim ke yang tempat yang telah ditugaskan oleh instruktur itu Bu. Berarti untuk menyelesaikan masalah ini langkah-langkah yang Pak Ju ambil apa? Ya, langkah-langkahnya itu Bu, saya menemui teman sejawat, terus melihat jadwal teman-teman sejawat, terus mencari tempat yang sesuai, terus minta izin kepada kepala sekolah, pimpinan. Nah, kalau itu sudah match, sudah sama, sudah cocok, ini akan saya laksanakan 3 hari setelah ini Bu, setelah kita ketemu itu Bu. Karena lebih cepat lebih baik ya. Iya Bu, karena tadi kan deadline-nya 5 hari ya. dari hari ini Bu. Terhadap rencana Bapak ini komitmen Komitmen saya, harapan saya itu Bu, komitmen saya Bu ya, ini terlaksana diseminasi dengan baik, dan saya juga bisa menyampaikan, memberikan materi kepada teman-teman, dan tujuannya adalah teman-teman itu juga bisa membuat media belajar dengan kegiatan itu, dan harapan saya, tugas saya itu terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Itu Bu. Itu. Ju, apa ada lagi yang mungkin bisa disampaikan? Saya rasa sudah Cukup. dan baik Bu. Bagaimana perasaannya? Senang Bu. Senang ya, karena mendapatkan hal yang baru yang bisa menyelesaikan kendala saya dan masalah saya terkait dengan diseminasi kegiatan saya itu. Dan untuk secepatnya bisa dilaksanakan ya, agar tugasnya cepat selesai juga. Iya Bu, betul Bu. Ya. Nah, terima kasih Bu Sama-sama waktunya. Kak Ju, mohon maaf kalau kita sharingnya kurang. Masih ada lagi yang jadi geruntulan apa enggak kira-kira? Tidak ada Bu. Oh, Alhamdulillah alhamdulillah. ya, saya sudah plong ini rasanya. Sama Pak Ju. Terima kasih atas waktunya Saya selalu diberikan ya. Ye. Saya izin pamit dulu Bu, Ye. mengerjakan kegiatan yang lainnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah praktek coaching yang kami laksanakan. Untuk penilaiannya, bahwa praktek ini sudah sesuai dengan alur Tirta, ya. Kemudian tampak sekali apa yang akan dikembangkan. Tampak sekali juga sudah muncul indikator apa yang akan dicapai. Nah, demikianlah praktek coaching yang sudah kami laksanakan. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.